Halo guys, ketemu lagi nih di Urban House ID, tempat dimana kamu bisa dapetin info-info terkece dari dunia properti yang bisa kamu jadikan referensi untuk nentuin hunian yang pas. Hari ini tim Urban House ID akan review satu hunian di Jakarta. Ya, bener, ini di Jakarta. Tepatnya di daerah Kalibata, Jakarta Selatan yang lokasinya nggak jauh dari Komplek Makam Pahlawan Kalibata. Nah, kita akan share ke kalian tentang apart house. Apaan sih itu? Oke, simak terus liputannya ya. Oke teman-teman, gue udah di satu rumah contoh dari apart house River 8 Kalibata. Yang sekarang tim Urban House sampai ini ada di tipenya yang punya carport nih teman-teman. Untuk luasnya, keseluruhan bangunan ini dia punya lebar kurang lebih sekitar 4 meter. Mulai dari sini sampai sebelah sini. Dan dia punya panjang ke belakang itu sekitar 6 meter. Dimulainya dari yang titik ini nih, dari titik konblok sampai ke belakang. Jadi kalian masih bisa untuk mengakomodir satu mobil dan satu motor. Terus kita bisa lihat juga ini tuh keramiknya dari granit ya, 60 x 60 hobogenic tile gitu. Oh sebentar, di atas sini kayaknya ada ruangan nih. Ini kita lihat dulu di dalam sini ada apa ya? Oh di sini adalah kamar mandi teman-teman. Luasnya cukup lah kalau menurut gue, ini sekitar 1,5 x 2 meter ya. Dan ini kamar mandinya udah ada shower di sini. Sanitasinya juga cukup premium ya. Ini kayaknya Toto atau setaranya deh. Dan ini dia udah di dindingnya pakai keramik juga yang beda dengan lantai. Jadinya ini terkesannya lebih premium sih kalau menurut gue. Ini ada agak gelap di sini dan ini agak terang di sini. Gitu. Oke lah kalau untuk toilet tamu ya. Tapi dia sistem pintunya geser kayak tray gitu. Dan ini bahannya plastik PVC ya. Mungkin terlihat tidak terlalu rigid sih kalau menurut gue ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan karena ini kita masih di bawah. Satu lagi teman-teman, yang perlu kalian tahu, semua unit di River 8 Kalibata ini sudah dilengkapi dengan smart door lock gitu. Jadi di sini tuh bisa pakai kode dan atau kalian bisa juga pakai fingerprint untuk masing-masing penghuni. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalnya dari aspek keamanan di perumahan ini gitu. Terus semuanya udah dikasih tralis gitu. Kita naik tangganya. Wey. Oh. Ini gue udah di satu ruangan yang tadi kita lihat dari carport, teman-teman. Ternyata di sini tuh dibikin mezanin. Tinggi gue itu sekitar 175 cm dan ceiling ini karena memang mezzanine tambahan ya, dia memang tidak terlalu tinggi. Jadi kalau di unit contoh ini dia kasih bayangan ke kita itu dibikin satu kamar kecil dan dia kasih desain interiornya dengan lemari-lemari kaca. Oh iya, untuk luasnya ini tuh sekitar 2 meter ya. 2 meter dikali sekitar 3,5 ada kali ya. Atau mungkin nyamain dengan luas carport tadi, itu sekitar hampir 4 meter loh. Cukup lebar ya. Tapi memang kalau untuk besaran luasnya dia tidak terlalu luas. Jadi hanya sekitar 8 meter persegi gitu. Dan di sini udah dikasih satu meja untuk kerja. Atau kalian mungkin memfungsikan ini jadi kantor kecil gitu, tuh bakal menarik banget. Coba sekarang kita naik ke atas lagi. Gue mau lihat dari atas. Ini gue udah ada di tangga
menuju lantai 2 nih mestinya ya, karena tadi mezanin itu nggak dihitung di lantai 1 menurut gue. Dan ini gue di tangganya nggak terlalu lebar ya, ini sekitar mungkin 50 sentian. Jadi untuk orang yang tidak terlalu kurus kayak gue, pas banget. Kalau ada orang di depan gue, minggirnya nggak akan nyampe. Jadi harus gini-gini, atau enggak lu harus ke sini-sini gitu. Terus ini railingnya udah dibikin minimalis ya, dia pakai besi, ini bahannya besi, dan ini besinya besi hollow. Nah, gue sekarang udah di lantai 2. Terus gue lihat di sini, wah, ini baru terlihatnya kayak rumah nih di sini nih, gitu. Ini ada kaca biasalah untuk memperluas ruangan gitu ya. Terus gue langsung kesini dulu. Ini tuh ada living area. Ini kita udah di lantai 2-nya. Di sini ada living space buat lo ngobrol sama keluarga atau nonton TV. Entertainment bisa taruh di sini. Di sini dia dikasih rak kabinet besar. Cantik sih, karena defaultnya itu dia tuh pakai warnanya warna netral ya. Warna-warna coklat beige. Terus di sini juga ada putih. Di sini dikasih tambah aksen-aksen kayu gitu. Jadinya tuh manis gitu. Dan di sini tuh dikasih, ini sebenarnya bukan keramik ya teman-teman. Ini mungkin kayak HPL gitu ya. Yang bisa nambah kesannya tuh mewah gitu. Apalagi dengan corak-coraknya kayak marmer. Oh, di sini. Ini ada apa namanya, jendela. Ini jendelanya cukup besar loh. Ternyata ada satu mini balkon nih teman-teman. Dia tuh bentuknya mungkin nggak kotak persegi gitu ya, tapi dia agak sedikit segitiga. Kita bisa lihat kali ya di dalamnya. Tapi ini harus gue pegangin karena ntar dia bakalan jatuh. Tapi nggak apa-apa. Buat kalian kita liatin. Cakep-cakep, woy. Oke. Ini tetap gue pegangin ya. Jadi di sini ada satu balkon. Ukurannya nggak besar sih ini. Ini mungkin cuman sekitar nggak sampai 1 meter kali ya lebarnya. Tapi kalau buat lihat-lihat pemandangan aja sih cukup lah. Oke, di sini ada tempat makan. Dan di sini dapur. Dapurnya sudah dibikin dengan cantik oleh desain interiornya. Ada kompor tanam. Terus di sini ada satu sink dengan material yang cukup premium, dan ininya udah dalam banget sinknya. Dan dikasih letter L. Ini sebenarnya semuanya dibikin untuk memanfaatkan lahan ya. Karena keseluruhan ruangan ini kira-kira luasnya itu adalah sekitar 22 meter persegi gitu. Jadinya semuanya dibikin compact. Kita lanjut ke lantai atas. Oke, lanjut ke atas. Di sini sebenarnya tangganya masih sama. Dikasih satu kaca di sini. Dan ini letter L ke atas. Wah. Gue udah sampai di lantai 3 nih berarti. Ada satu kamar mandi dan 2 kamar. Kita lihat kamar mandinya dulu. Kamar mandinya itu pintunya masih pakai pintu geser kayak di bawah. Tapi ini materialnya sebenarnya sama sih. Mungkin terlihatnya lebih bersih daripada yang di bawah. Terus ini adalah kamar mandinya. Overall kamar mandinya itu tidak terlalu besar ya. Ini sekitar 1 meter dikali 2 meter lah. Gitu. Tapi kalian ini udah bisa dijadiin kamar mandi proper. Di sini udah ada shower, ada toilet juga. Tapi nggak ada di sini wastafel gitu. Karena kayaknya memang tidak terlalu cukup sih gitu. Dan ini dibikinnya tuh tetap nuansanya premium. Sama nih dengan yang di bawah tadi, keramik-keramiknya. Oke, langsung kita lihat ke sini. Ini ada kamar 1 ya. Kamar 1 ini luasannya sekitar 2,5 meter kali teman-teman ya. Sekitar 2,5 meter dikali 3. Mungkin sekitar 3. Karena di sini ada luasan lagi sedikit nih. Di sini dia dikasih ambalan, bisa dibikin kayak meja karena ngabisin ruang. Ini bisa buat ide buat kalian nanti.
Di sini ada satu queen size kayaknya ya. Queen size, dan di sini ada lemari. Oke. Oh, ini adalah kamar lagi. Tapi ini kayaknya kamarnya untuk anak deh kayaknya ya. Luasnya kalau menurut gua ini lebih kecil daripada yang sebelahnya. Ini mungkin sekitar 2,5 meter dikali 2 meter lah. Atau 2,5 kali 2,5. Sekiranya segitu. Di sini furniturnya dikasih laci. Gitu. Jadi masih bisa mengakomodasi barang-barang kalian yang banyak. Sekarang kita lihat lagi ke sana. Oh iya, ini rumah contoh tapi belum ada pintunya. Lanjut lagi kita ke lantai paling atas. Oke, ini lantai 3 berarti. Di sini, wah, masih ada satu ruangan lagi yang difungsikan kalau di sini itu jadi laundry. Jadi kalian kalau misalnya mau cuci-cuci, atau di sini bisa difungsikan jadi dapur kotor. Di sini, gitu. Cakep sih, karena biasanya memang pekerjaan-pekerjaan mencuci, menyetrika, segala macam itu bisa dilakuin di space sendiri, dan ini bisa dijadiin seperti itu. Gue penasaran ke situ. Wih. Nah ini teman-teman, ini bagian yang saya tunggu-tunggu. Karena ini kita ada di apart house, dan apart house-nya punya desain yang unik ya. Di atas itu, di atas lantai 3-nya kita masih dikasih satu lagi yang bisa kita gunakan jadi rooftop. Nah, di unit contoh ini rooftopnya dibikin seperti ini. Menarik bukan? Karena di sini ada meja L, dan lu bisa ngopi-ngopi sama ngajak teman-teman lu, atau mungkin kalian pengen barbecue. Di sini udah ada tempat barbecue, tapi ini beli sendiri, tidak ada di paket pembelian. Atau kalian misalnya pengen bercocok tanam gitu, pengen bikin hidroponik, atau yang sekarang tuh banyak-banyak tanaman yang oke-oke kan, itu bisa ditaruh di sini. Oh iya, untuk awningnya kayaknya ini tambahan karena ini unit contoh ya. Nanti kita lihat nih unit aslinya. Tapi ada satu lagi. Ada satu tangga lagi menuju ke sana. Wow, di sana ada apa? Kita lihat yuk. Tapi harus hati-hati. Ini kayaknya udah agak jeblos gitu loh. Ini kayak ada tangga semi permanen ke atas. Dan gue udah ada di dak lantai paling atas, teman-teman. Wow. Dan di sini lu dapat apa ya? Kalau orang lebih bilangnya kan halaman belakang ya, backyard. Ini upyard kali ya, karena halamannya ada di atas. Ini udah ada, gue udah ada di satu apa ya? Bukan ruangan ya, luasan lah ya. Bisa kalian fungsikan jadi rooftop kedua. Yang pertama tadi di bawah, yang ini ada di sini. Tapi sebenarnya mungkin kalau gue bisa lihat yang lain tuh sebenarnya ini tuh tempatnya untuk tempat toren ya. Ini ada toren di sini, dan di sini juga taruh kondenser AC gitu. Yang di bawah tadi banyak AC, ada 3 di sini naruhnya. Tapi space sisanya bisa kalian jadiin rooftop kedua. Gue penasaran sih sama unit-unit aslinya. Kita lihat yuk bedanya apa aja sih dari bawah sampai atas. Let's go, kita lihat. Nah teman-teman Urban House ID, sekarang gue udah ada di satu unit tipe yang ada carportnya dari River 8 Kalibata. Kita lihat ya, kira-kira ada perbedaannya nggak dengan unit contoh tadi. Kalau dari lebar carport ini masih sama, sekitar 4 meteran ya teman-teman ya. Sekitar 4 meter, dan dari sini ke belakang situ, itu dia ada sekitar 6 meter. Dan sedikit membahas tentang fasad rumah ini, karena memang
rumahnya berdekatan dan dia tuh agak-agak dempet gitu ya. Jadi fasad itu tuh memang tidak terlalu terlihat dengan jelas karena nggak terlalu lebar. Tapi kalau di sini gue bisa lihat, di sini tuh dia bangunan di atasnya yang lantai 2, 3, 4 ke atas itu dia agak menjorok ke depan. Oke, kita lihat ke situ lagi. Udah ada itu ya, udah ada keran. Kalau kalian mau nyuci mobil atau motor udah bisa di sini. Dan di sini ada kamar mandi yang spesifikasinya sama. Ini dia pakai pintu geser dari PVC. Dan ini kamar mandi pertama. Cukup proper ya karena di sini udah bisa mandi, udah dilengkapi dengan shower. Ini adalah unit aslinya. Nah, di sini ada untuk circuit breakernya listrik. Tadi yang belum sempat gue mention adalah di sana listriknya juga dialiri dengan sepertinya kayak gini nih positioningnya. Jadi di bawah gitu. Ini sekitar 1.350 untuk unit yang ini. Oke, lanjut. Di sini udah ada satu set alat pompa ya. Karena perumahan ini menggunakan jet pump buat pengairannya. Terus biasanya kan kalau di yang rumah contoh tadi kan ininya putih ya warnanya, di sini dicatnya hitam. Dan kalau gue lihat dari semuanya itu memang defaultnya hitam. Dan tetap dia dikasih fasilitas smart door lock. Dan yang belum sempat gue ceritain tadi adalah rumah ini tuh dilengkapi juga dengan smart home system. Jadi kalian bisa mengaplikasikan layaknya Iron Man gitu di rumah ini. Kita lihat ke atas yuk. Oke, tangganya masih sama, tidak terlalu lebar, bisa lu lihat ya. Gue segini, ini cuman cukup buat badan gue doang. Gue udah sampai di mezzanine-nya. Ternyata dia pakai pintu geser. Jadi gini. Iya. Gitu. Terus masuk ke sini. Ini yang tadi ada 2 ternyata ya, bener ya. Ada 2 jendela yang bisa dipakai, jendela hidup. Terus di sini untuk area mezzanine-nya. Sebenarnya sama sini dengan yang tadi. Ini 2 meter dan ini sekitar hampir 4 meter. AC taruh di sini. Ya ini memang ceilingnya pendek banget, cuman hanya sekitar 2 meter kali ya. Mungkin. Atau mungkin nggak sampai karena gue 175 sorry. Ini cuman segini. Ya mungkin cuma 180 cm kali. Kayaknya anak-anak basket kalau kesini mesti nunduk gitu. Kita lihat ke atas. Iya. Gue udah di lantai 1. Kesannya ini luas. Ini kayak perumahan pada umumnya sih gitu ya. Ya tadi kan kalau di rumah contoh ketahuan ya. Lu naro furnitur itu bisa di mana-mana aja. Ada jatuh jendela. Nah ini nggak ribet nih, udah nggak ada krenya. Lu masih punya balkon. Ya balkonnya emang tidak terlalu besar sih ya, tapi ini menurut gue pengaplikasian desain yang oke gitu. Lo masih punya balkon dengan lahan yang sangat terbatas gitu. Nah dari sini bisa kelihatan nih fasad-fasadnya. Jadi di sana itu dia pakai finishingnya tuh keramik granit ya. Dan tapi dibedain. Ada keramik yang warna coklat gini, terus ada coklat yang lebih muda agak beige, sama ada beberapa ornamen persegi ya, dengan bahan granit juga. Di sini baru kelihatan nih, keren sih. Kita lihat ke lantai selanjutnya. Oke, sekarang gue udah di lantai 2 berarti. Kita lihat ke sini. Oh, di sini tadi ada 2 kamar. Ini kamar pertama. Oh, ternyata defaultnya memang semuanya pakai pintu geser nih teman-teman, sliding door gitu. Materialnya kayaknya kayu panel ya. Ini agak cukup solid. Dan yang menarik, nah
Ini tuh dia pakai finishing yang berbeda dari ruangan sebelumnya. Di sini dia pakai ini keramik juga ya, ininya nuansa kayu. Pas banget ya, kita sebenarnya lagi hujan. Jadi mungkin kalau kalian tinggal di sini dengan punya lantai yang model-model begini akan menambah hangat suasana ruangan. Pas dipakai dengan Indomie. Ya, sponsor. Oh iya, di sini ternyata ada satu jendela. Gede banget ini, boy. 90 derajat. Anginnya bagus banget pasti. Gitu. Oke. Let's go to the another room. Oke. Ini kamar mandinya. Ternyata defaultnya begini, dan defaultnya itu tidak mengecewakan ternyata ya. Karena finishingnya sama dengan yang rumah contoh. Ini granit. Ini 60 kali 60 loh, dan ini bikinnya jadinya kesannya mewah gitu ya. Di sini warnanya emang agak muda, dan di sini lebih tua dengan corak-corak yang beragam. Tapi memang belum ada wastafel. Kita lanjut ke lantai berikutnya. Lantai 3 berarti ini. Langsung aja. Nah, di sini udah ada dapur kotor. Ini dia. Satu lokasi yang menurut gue mungkin adalah tempat favorit rooftopnya gitu ya. Tadi kan di rumah contohnya rooftopnya udah ditambahin tempat duduk kayu gitu kan. Tempat duduk kayu, terus ada awningnya. Nah, ternyata memang kalau standarnya itu begini. Kita naik ke atas. Oke, di atasnya ini masih finishing ya teman-teman. Karena memang fungsinya adalah untuk ini tuh jadi tempat jemuran atau toren gitu ya. Dan angin di sini tuh lumayan cukup besar ya, karena ini memang ada di lantai paling atas gitu. Apart house adalah konsep baru yang mulai diterapkan di kota padat penduduk kayak Jakarta. Mungkin ini bisa jadi solusi buat kamu-kamu yang pengen punya rumah gak jauh dari tempat kerja di sekitaran selatan atau pusat Jakarta. Oh iya, menariknya kalau kamu beli rumah ini, kamu akan dapat legalitasnya itu SHM loh, sertifikat hak milik. Unik banget nih, karena biasanya kalau kita beli apartemen, sertifikat yang kita terima adalah SHGB. Tapi karena ini memang rumah landed, jadi bisa SHM. Cool. Untuk harga, ini dia yang paling penting. Kamu yang tertarik dengan River 8 Kalibata bisa milikin hunian ini dengan harga mulai dari 1 miliar. Tersedia juga tipe yang nggak pakai carport seperti ini. Sok mangga, langsung hubungin Mas Erlan marketing dari Apart House River 8 Kalibata di kolom deskripsi ya. Segitu aja dulu video kita hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kalian merasa konten kami bermanfaat. Jangan lupa follow sosial media kami ya, di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Thanks for watching guys. Bye!